Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indah di sini. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Siswa mampu menampilkan tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar dan mandiri. Siswa mampu menegaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat dan mandiri. Yang keempat, siswa mampu menampilkan cara menanam pohon sebagai upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar dengan kreatif. Siswa mampu menampilkan teknik membuat montase dengan terperinci. Siswa mampu mengkreasikan montase dari bahan bekas dengan kreatif. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar yang ada di sini. Ini kira-kira gambar apa ya anak-anak? Ya, ini gambar pasar. Keadaan pasar yang bagaimana ya? Pasar yang kotor, kumuh, becek juga karena habis hujan ya. Bagaimana perasaan kalian melihat suasana pasar yang seperti ini? Apa yang kalian rasakan kalau kalian berada pada situasi seperti ini? Ya, tentunya kalian akan langsung mencium bau yang tidak sedap. Kemudian kalau kalian melihat pasar yang seperti ini, pasarnya tertata rapi, bersih ya. Kira-kira kalian akan merasa nyaman tidak berada di pasar yang seperti ini, yang ada di gambar sebelah kiri? Ya, tentunya kita akan merasa nyaman dalam berbelanja dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari kedua gambar ini kalian bisa membandingkan ya antara pasar yang terjaga kebersihannya dengan yang tidak terjaga. Nah, ya, di sini Bu Guru ingatkan lagi ya, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang mari kita baca teks pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Ya Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga.
Ya, pengalaman berharga yang seperti apa? Pengalaman berharga karena mereka mendapati situasi pasar yang tidak kondusif ya, yang sampahnya berserakan di mana-mana, tidak dibuang pada tempatnya ya, dan menjadikan orang yang berkunjung, orang yang membeli tidak merasa nyaman. Nah, sekarang dari teks yang sudah kita baca bersama-sama ini, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Kalian diskusikan bersama kelompok kecil kalian. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Yang keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Yang kedelapan, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Yang kesembilan, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Ya, ini beberapa pertanyaan, 9 pertanyaan yang nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Oke, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Coba di sini kalian silakan menyebutkan ya. Mulai dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkungan rumah kalian. Contoh cara menjaga lingkungan minimal 4. Kalian jawab ya. Kalian berikan contohnya minimal 4 menjadi tugas mandiri kalian. Seperti biasa nanti silakan dikerjakan ya. Lalu nanti hasilnya kalian kirimkan ke WhatsApp. Ya, contoh-contohnya sudah tadi kita bahas di depan ya. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian dengan kalian menjaga lingkungan, kalian pasti nanti akan mendapatkan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam. Dari kalian peduli terhadap lingkungan, kalian akan mendapatkan manfaat. Nah, ada beberapa manfaat di sini. Yang pertama, kalian akan terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk, segar, dan asri. Yang ketiga, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum atau dikonsumsi. Yang keempat, nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, inilah manfaat yang nanti dapat kalian rasakan kalau kalian ikut peduli dan ikut melestarikan sumber daya alam. Ya. Nah, sekarang ini tugas kalian di rumah ya. Kalian bisa mengobservasi keadaan lingkungan rumah kalian bersama orang tua, kakak atau adik kalian. Nah, apa yang diobservasi? Nah, di sini kalian akan mengobservasi lingkungan sekitar kalian dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana kondisi taman di rumah kalian? Halaman atau taman ya, terserah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat tumbuhannya? Kemudian yang ketiga, apakah halaman rumahmu sudah bersih? Jelaskan. Kemudian yang keempat, siapa yang membersihkan halaman rumahmu? Yang kelima, apa manfaat peduli terhadap lingkungan?
Nah, tadi kalian kan sudah tahu ya, manfaat apa yang akan kalian rasakan kalau kalian ikut peduli terhadap lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian setelah itu kalian nanti renungkan. Kalian ingat-ingat kembali, pernah nggak sih kalian merawat tanaman? Ya, pernah nggak kalian merawat tanaman? Nah, kalau pernah nanti kalian beri tanda centang ya di sini. Kalau tidak pernah berarti kalian beri tanda centang pada kolom tidak pernah. Kemudian, apakah kalian pernah atau tidak pernah memanfaatkan sampah daun? Ya, sampah daun ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk, ya, bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni, ya, seperti kemarin bisa membuat karya seni tempel terbuat dari dedaunan, ya. Kemudian, apakah kalian pernah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan? Ya, nanti kalian centang atau kalian jawab ya. Kemudian yang terakhir, mengingatkan orang lain yang membuang sampah sembarangan. Pernah nggak kalian mengingatkan orang lain membuang sampah sembarangan? Maksudnya orang lain yang membuang sampah sembarangan kalian ingatkan, pernah tidak seperti itu? Nah, kemudian di sini Bu Guru mempunyai video cara menanam pohon mangga. Ya. Silakan kalian saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau nanam mangga. Ya, ini versi kita. Ya, ini lubangnya dalam bisa 50-70 cm, digemburkan dulu. Ya kan? Setelah itu kita siram POC-nya, Mas. POC-nya ini untuk menggemburkan tanah untuk simpanan bakteri. Ya. Lalu pupuk kandang. Ya. Setelah pupuk kandang kita pakai tanah, tutup menggunakan tanah. Jadi kita fermentasi juga tapi di dalam tanah. Jangan sampai pupuk ini kena akar duluan. Nah, kita tutup dulu dengan ini. Ya udah, Mas, ratakan, Mas. Ya, ini kita mau tanam bibit nih sebesar ini. Ya, lepas, ayo, stro, bantu lepas, stro. Ini untuk melepas caranya begini. Ya, kita pukul dulu pinggir-pinggirnya. Ya, ini udah siap cengkeng. Nah, ini bawahnya Mas, dalamnya ini belakangnya kita ketuk. Udah. Nah, ini seperti ini. Iya. Lepas dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi posisi media masih utuh. Nah, ini. Ya, kita masukkan. Angkat pelan-pelan. Ya, ini kita timbun lagi tanahnya buruk. Ya, seperti ini. Jadi pelepasan untuk medianya tidak hancur. Media yang di ember tadi, di pot tadi tidak hancur. Ini masih utuh. Nah, ini tidak akan merusak akar. Ya, terima kasih anak-anak. Itu video tadi cara menanam bibit pohon mangga, ya.
Nah, sekarang untuk bukti kepedulian kalian ya terhadap lingkungan, Bu Guru menginginkan kalian menanam bibit pohon. Boleh di pot ya, boleh juga langsung di halaman rumah kalian atau di tanah. Terserah kalian mau pakai medianya apa ya. Minta bantuan ayah bunda kalian ya untuk merekamnya pada saat kamu nanti menanam bibit pohonnya ya. Boleh dibantu oleh orang tua, dibantu oleh ayah, nanti yang merekam ibunya silakan. Dan nanti hasil videonya dikirim ke WhatsApp. Oke. Kemudian di sini ya, ini ada gambar apa sih anak-anak? Iya, ini ada gambar montase. Ya. Masih karya kreasi tempel ya. Rangkaian kemarin dari mozaik, kolase dan sekarang montase ya. Kita di sini nanti akan membuat montase. Ya. Begini cara membuatnya. Silakan kalian lihat videonya. Di sini ya, karya montase itu dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi ya. Kalau tadi pada video ini menggunakan gambar yang sengaja dipilih ya, dipilih, diprint lalu digunting. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Guru menginginkan kalian membuat montase, mengkreasikannya dari bahan bekas ya. Kalian bisa mencarinya dari koran bekas, majalah bekas, pokoknya memanfaatkan barang-barang bekas. Atau misalkan kalian boleh mencari atau menemukannya pada kardus-kardus bekas ya, bekas minuman misalkan, atau kardus bekas jajan atau sebagainya. Yang penting kalian memanfaatkan barang bekas seperti itu ya. Gambar-gambar tersebut ya nanti dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Jadi dari potongan-potongan itu kalian konsep dulu, kalian ingin membuat montase dengan tema apa nih, seperti itu. Nah, kalau pada contoh di video ini ya, kalian bisa lihat ini berarti temanya apa? Lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah ini ada pohon, ada rumah tentunya, kemudian ada seorang anak yang sedang bermain ya, ada ayam, kucing, bunga dan sebagainya ya. Ini berarti suasana rumah temanya. Nah, nanti kalian konsepkan, kalian akan membuatkan tema yang seperti apa ya. Jadi nanti kalian cari gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang kalian ambil, lalu nanti kalian gunting dan kalian tempelkan agar menjadi gambar yang baru ya. Tadi alat dan bahannya apa saja? Alatnya ada gunting dan bahannya adalah tadi majalah, koran atau gambar bekas ya. Kemudian ada kertas gambar atau kertas karton ya, dan lem untuk menempelkannya.
Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah kalian lihat ya, dengan memotong gambar-gambar ya yang dari majalah, koran atau dari kardus. Kemudian kalian gunting. Setelah kalian gunting, kemudian kalian tempelkan menggunakan lem, dan montase siap untuk dinikmati keindahannya ya. Oke. Sekarang ya, tugas kalian adalah membuat montase ya. Membuat montase yang kreatif dari bahan bekas. Ingat, dari bahan bekas ya. Tidak boleh mengambil gambar yang sengaja kalian print. Bu Guru tidak menginginkannya ya, karena di sini kita akan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Nah, ini kemudian silakan kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian ya. Tadi bagaimana sih teknik membuat montase? Apa saja teknik-tekniknya ya? Cara-caranya apa saja? Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase ini? Silakan kalian diskusikan. Lalu seperti biasa, salah satu merangkum lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp ya anak-anak. Kemudian setelah selesai tugas-tugas dari Bu Guru, silakan kalian foto dan kalian kirimkan ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap gunakan masker saat keluar rumah, dan rajinlah belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.